Hai teman-teman para pecinta catur, salam jumpa dan selamat datang kembali di Catur Kita. Di video kali ini kita akan membahas sebuah jebakan catur yang bernama Halosar Trap. Baiklah, kita langsung saja. Kali ini kita berposisi sebagai putih. Permainan dimulai dengan pion ke D4 dan hitam pion ke D5. Lalu kita balas dengan pion ke E4. Posisi ini biasa juga disebut dengan Blackmar Dimmer Gambit. Atau posisi ini bisa kita dapatkan juga dengan kita memulai permainan dengan E4 dan hitam membalas dengan pion ke D5. Pertahanan Skandinavian. Lalu kita balas dengan pion ke D4 jika kita ingin menggunakan jebakan Halosar Trap ini, sobat catur kita. Baiklah, kita lanjut. Di sini hitam pion kali pion. Lalu kita gerakkan saja kuda kita ke C3, mengancam pion. Nah, di sini hitam kuda ke F6, melindungi pion. Lalu kita tawarkan pion kita sekali lagi. Dan di sini hitam pion kali pion. Dan di dalam posisi seperti ini, untuk menggunakan jebakan ini, kita makan saja pionnya dengan menteri. Memancing menteri hitam untuk memakan pion kita. Selanjutnya, kita ancam saja menterinya dengan gajah ke E3. Nah, di sini menteri mempunyai banyak pilihan langkah untuk menyelamatkan diri ya. Tetapi di sini kita akan membahas langkah yang kebanyakan pada umumnya, yaitu menteri ke B4. Tujuannya ialah mengancam pion serta mengepin kuda kita. Tapi kita lakukan saja rokade panjang dan sekaligus memancing gajah putih untuk ke petak G4. Karena di sini menteri dan benteng berada di diagonal yang sama. Tapi sobat catur kita tidak usah khawatir. Kita gerakkan saja kuda kita ke B5. Apabila lawan kalian langsung bersemangat mengambil menteri kita, maka kita kuda kali pion dan skak mat. Kita kembali. Oleh karena itu, di dalam posisi seperti ini, hitam tidak boleh memakan menteri kita ya. Jadi langkah umumnya ialah hitam harus melindungi pionnya, yaitu dengan kuda ke A6 ataupun dengan menteri ke A5 dan ataupun di sini hitam pion ke E6 membuka jalan pelarian untuk raja. Tentu kita akan bahas satu persatu. Nah, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini hitam kuda ke A6 melindungi pion? Ya, kita makan saja pion yang ada di B7, mengancam benteng. Nah, apabila di sini benteng ke B8 berniat mengancam menteri, maka kita tidak memukul kuda yang gratis ini ya sobat catur kita, tapi kita makan saja bentengnya. Otomatis di sini kuda harus memakan menteri dan kita kuda kali pion skak mat. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini benteng ke C8 melindungi pion dengan dukungan gajah? Ya, kita makan saja kudanya. Dan di sini putih unggul 1 perwira ya. Jika di sini hitam gajah kali benteng, maka putih menteri kali benteng dan skak mat. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini hitam gajah kali benteng? Ya, kita makan saja juga bentengnya skak. Dan setelah raja berpindah, kita makan saja pion yang ada di A7.
Nah, di sini posisi gajah dan kuda terancam ya. Jika kuda menyelamatkan diri, maka gajah gratis, oke? Dan jika di sini gajah yang menyelamatkan diri, kita menteri ke C8 skak. Dan setelah raja menyelamatkan diri, maka menteri kali benteng skak. Dan di dalam posisi seperti ini, putih unggul 1 perwira ya. Baiklah, kita kembali. Nah, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini, hitam menteri ke E4? Nah, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini, hitam menteri ke E4? Bermaksud menawarkan pertukaran menteri serta mengancam gajah. Ya, kita makan saja kudanya. Dan setelah hitam menteri kali gajah sekak, kita cukup gerakkan saja raja kita ke B1. Dan jika di sini hitam gajah kali benteng, kita menteri ke C6 sekak. Di sini langkah terbaiknya ialah menutup skak dengan kuda. Tapi kita menteri kali benteng sekak dan kuda harus menutup skak, dan kita menteri kali kuda skak. Dan di dalam posisi seperti ini, putih benar-benar unggul ya sobat catur kita. Baiklah, kita kembali. Nah, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini, hitam tidak menutup skak dengan kuda, melainkan raja bergerak ke D8? Ya, kita menteri kali pion sekak, raja harus kembali, maka kita kuda ke D6 sekak, pion harus menerima kuda, maka kita gajah ke B5 sekak, kuda menutup, lalu kita menteri kali kuda dan skak mat. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini, hitam benteng ke D8? Ya, kita makan saja pion yang ada di C7 sekak, sekaligus menawarkan pertukaran menteri. Tapi di sini raja tidak bisa bergerak ya, jadi kuda harus memakan kuda. Dan kita jangan terburu-buru untuk memakan menterinya ya sobat catur kita, karena kalau kita langsung memakan menteri, maka hitam benteng kali benteng dan ini skak mat. Oleh karena itu, di dalam posisi seperti ini, kita harus memakan bentengnya terlebih dahulu sekak, setelah raja kali benteng, dan kita menteri kali menteri. Dan di dalam posisi seperti ini, kita sangat benar-benar unggul ya sobat catur kita. Baiklah, kita kembali. Nah, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini, hitam melindungi pionnya dengan menteri ke A5? Kita makan saja pion yang ada di B7. Dan di sini pion hitam yang ada di C7 harus dilindungi 2 kali ya. Karena kalau semisal tidak dilindungi, misalkan di sini hitam sangat bernafsu dengan gajah kali benteng, maka skak mat ya. Atau jika hitam melakukan gerakan lain yang tidak melindungi pionnya, dengan misalkan kita ambil contoh pion ke H6, maka kita kuda kali pion sekak, dan di sini menteri harus menerima ya, dan kita menteri kali menteri. Dan di dalam posisi ini seperti yang tadi, kita benar-benar sangat unggul ya. Baiklah, oleh karena itu kita kembali di dalam posisi seperti ini. Hitam harus melindungi pionnya sekali lagi dengan kuda ke D5. Ya, di dalam posisi seperti ini, kita makan saja kudanya dengan menteri.
ancaman skakmat. Dan di sini hitam harus memakan benteng kita. Tapi setelah itu kita gerakkan saja kuda kita ke D6 skak. Dan setelah pion kali kuda, kita ambil saja menterinya. Oke. Tentu di dalam posisi seperti ini putih sangat mudah ya untuk memenangkan permainan. Kita kembali. Nah, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini hitam pion ke E6 membuka jalur pelarian untuk rajanya? Kita langsung saja makan pionnya dengan kuda skak. Di sini raja harus bergerak ke petak E7, lalu kita makan saja pion yang ada di B7 dengan menteri, menawarkan menteri. Jika di sini hitam menteri kali menteri, maka kita gajah ke C5, ini skak mat. Oke. Dan jika dalam posisi seperti ini menteri salah berpindah, kita ambil contoh ke peta A4, maka gajah tetap akan ke C5 dan ini skak mat. Oleh karena itu, di dalam posisi seperti ini menteri harus ke peta A5, menjaga agar gajah tidak bisa melakukan skak. Lalu kita balas saja dengan kuda ke D5 double skak. Jika raja ke D6, maka kita kuda ke B6 open skak, dan jika kuda menutup maka kita kuda ke C4 dan ini skak matnya. Dan jika di dalam posisi seperti ini raja berpindah ke E5, maka kuda ke C4, maka hitam akan kehilangan menterinya. Baiklah, kita kembali. Nah, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini hitam raja bergerak ke D8, maka kita gajah ke B6 skak seter, pion kali gajah, maka kita kuda kali pion open skak. Setelah raja bergerak, maka kita menteri skak, raja ke E7, maka kita menteri ke D8 dan skak mat. Kita kembali. Nah, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini raja ke E8, maka kita menteri ke C8 skak, menteri menutup, kita kuda kali kuda skak. Setelah pion kali kuda, maka kita menteri kali menteri dan ini skak mat. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam gens unasumus, kita semua satu keluarga.